Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-12. Di sini kita akan membahas tentang desain antarmuka. Jadi untuk merancang sebuah antarmuka itu ada beberapa yang perlu dilalui. Yang pertama ada tahap requirement, kemudian sistem analis, sistem desain, sampai dengan implementation dan testing. Nah, untuk UI design ini sendiri, ini masuk ke tahap sistem desain, di mana di UI design kita akan kita akan mengerjakan sebuah pekerjaan yaitu desain UI, kemudian prototype UI, dan evaluasi UI. Dari desain kemudian diimplementasikan ke dalam prototype. Dari prototype ini kemudian dievaluasi apakah sudah benar atau belum. Nah, sebelum masuk ke UI design ini, tentunya kalian harus melalui langkah-langkah ini terlebih dahulu. Ini adalah proses perancangan antarmuka. Untuk merancang tampilan grafis antarmuka atau interface aplikasi pengguna, ini kalian bisa lihat di sini. Itu ada aplikasi style guide, kemudian tugas dan skenario dari aplikasinya, dan objek modelnya seperti apa. Nah, ini pertimbangan tiga hal ini itu perlu sekali untuk nantinya mengimplementasikan desain dari aplikasi tersebut. User interface itu merancang sebuah interface untuk pengguna adalah sangat penting dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Untuk merancang interface harus memperhatikan faktor psikologi serta keindahan, sehingga hasilnya mampu menarik perhatian pengguna. Interface ini sangat penting sekali karena apa? Karena memang dengan adanya interface yang bagus, maka si user atau pengguna itu akan lebih mudah, senang, dan tentunya itu akan tidak akan bosan melihat aplikasi tersebut. Nah, sebagai contoh ya, katakanlah kan kayak marketplace, kan lihat marketplace Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Pasti di situ kayak interface atau tampilannya bisa berubah, bahkan sebulan bisa sekali, dua kali seperti itu. Itu karena apa? Karena mereka mempertimbangkan faktor dari si user atau pengguna tersebut. Biasanya kayak user itu kan bakalan bosankan melihat tampilan-tampilan yang itu-itu saja. Nah, dari situ si developer atau perusahaan tersebut akhirnya membuat sebuah interface yang akan memudahkan atau membuat si user itu akan senang ketika mengunjungi aplikasi tersebut. From schematic dari suatu dialog itu ada output dan inputnya. Prompt itu meminta inputan dari user. Data itu data dari aplikasi yang diminta oleh user. Status itu pemberitahuan mengenai kondisi tertentu. Error itu proses yang tidak bisa dilanjutkan. Hub itu informasi tambahan untuk user. Kontrol mengarahkan pengguna untuk melanjutkan dialog, dan data yang diberikan oleh user. Ini adalah from schematic dari suatu dialog. Untuk proses dari desain antarmuka itu bisa menggunakan use case, specification, atau skenario. Nah, contoh di sini ada skenario use case login, aksi dari aktor atau penggunanya. Skenario normalnya itu memasukkan ID dan passwordnya. Nah, kemudian reaksi sistem mengecek valid atau tidaknya data masukan, valid atau tidaknya ID dan password yang dimasukkan. Kemudian kalau misalkan sudah valid, maka masuk ke aplikasi. Contoh di sini adalah aplikasi penjualan. Kalau misalkan tidak valid, maka akan kembali di halaman untuk login tersebut. Nah, biasanya untuk notifikasi bahwa tidak bisa login itu ada macam-macam. Ada yang katakanlah misalkan password salah atau ID salah, atau mungkin Anda tidak bisa masuk ke aplikasi ini, dan lain sebagainya. Nah, untuk skenario alternatifnya itu memasukkan ID dan password yang valid, mengecek valid atau tidaknya data masukan, kemudian menampilkan pesan login yang tidak valid. Nah, ini maksud saya ini tadi, guna mengecek valid tidaknya data dan
masuk ke aplikasi. Jadi kalau misalnya sudah valid, sudah sesuai dengan ID dan password yang ada di database, maka si pengguna ini akan bisa masuk ke aplikasi tersebut. Ini contoh proses antarmuka untuk login. Untuk selanjutnya itu ada perancangan antarmuka berdasarkan use case spec. Modul login atau authentication. Ini contoh dari bank PTPN. Ini memasukkan username dan password. Untuk penjelasan fiturnya itu modul login atau authentication. Kondisi awal, user telah memasukkan URL dari aplikasi dashboard. Kemudian kondisi akhirnya user dapat login ke dalam aplikasi. Aksi usernya buka aplikasi dashboard melalui URL ini. Kemudian maka aksi reaksi sistem adalah menampilkan halaman login. Untuk mengisi username dan password untuk masuk ke dalam sistem, ini username dan passwordnya. Jika username dan password benar, maka menampilkan halaman home dari dashboard. Jika username dan password salah, maka menampilkan pesan kesalahan. Oke. Biasanya untuk aplikasi sendiri itu ada beberapa kebutuhan ya. Kadang ada yang ketika kita masuk ke URL-nya, kita akan langsung dihadapkan dengan login sistem. Kadang ada yang ketika kita masuk ke halaman itu hanya halaman beranda biasa. Untuk login sistem itu harus klik login atau masuk terlebih dahulu. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan atau dari aplikasi yang kita sebut. Nah, untuk perencanaan antarmuka berdasarkan use case spec, ini contoh fitur modul home atau dashboard layar 1. Nah, kondisi awalnya itu user telah masuk ke dalam sistem. Ini adalah dashboard atau beranda ya. Kemudian user dapat melihat dan klik komponen-komponen pada layar 1. Ini ada beberapa menu atau komponen-komponen. Untuk aksi usernya itu klik home dashboard. Ini kemudian menampilkan informasi geomap 6 unit bisnis dan 7 operator telekomunikasi serta watermap. Nah, ini muncul semuanya. Nah, klik pada salah satu komponen dashboard seperti speedometer di salah satu unit bisnis. Nah, kalau kita bisa klik salah satu speedometer, maka akan menampilkan detail informasi dari unit bisnis terkait availability-nya. Nah, untuk contoh tugas itu manipulasi data pustaka, itu menambahkan data pustaka, kemudian penghapusan data pustaka dan penyuntingan data pustaka. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan mendengar kata manipulasi itu jangan langsung ke bahwa ini harus dirubah-rubah agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maksudnya lebih ke arah negatif. Tapi manipulasi di sini itu adalah manipulasi data, bagaimana data itu kita manipulasi sehingga akan mudah ditampilkan. Data yang kita tampilkan itu akan mudah dipahami oleh si user atau pengguna tersebut. Saya akan menjelaskan tentang prototipe ini ya. Sebenarnya balik lagi ya, tergantung kebutuhan, kemudian tergantung dari si ownernya tersebut. Tapi bagi saya yang sudah berpengalaman beberapa tahun, itu kalau misalkan model seperti ini, mungkin kalau misalkan datanya cuma 1, 2, 3 ini bagus. Tapi kalau misalkan datanya itu panjang ke bawah, kita akan lama. Karena apa? Karena harus scroll terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa disiasati dengan ini semua. Ini penambahannya sampai ini. Ini bisa dibuat button aja. Nah, nanti dibuat seperti ketika kita klik button itu, maka akan muncul pop-up untuk mengisi form tersebut. Nah, kemudian ini edit dan hapusnya. Kalau misalnya ditaruh di sini gimana cara? Ini jelek ini. Kalau misalkan mau edit dan hapus ya ditaruh di sini. Kalau di sini ada aksi, kemudian ini aksi edit, kemudian ada aksi hapus. Atau kalau misalkan mau model yang edit hapus centang, itu bisa di sini kasih tombol checklist, kemudian edit dan hapusnya itu di bawahnya. Setelah si user itu memilih checklist, nah kemudian klik hapus atau klik edit seperti itu. Itu lebih bagus sih menurut saya. Kalau misalnya seperti ini nanti jatuhnya si pengguna harus scroll ke bawah. Untuk prinsip desain antarmuka bagi pengguna itu setiap elemen harus bermakna bagi pengguna dan bertujuan untuk membantu pengguna dalam melakukan
tugasnya. Nah, ini sangat penting sekali. Tentunya salah satu gunanya itu adalah meminimkan noise atau informasi yang tidak berguna, guna memaksimalkan sinyal dan informasi yang berguna. Prinsipnya, too little is inefficient, too much is confusing. Konsisten ini sesuai dengan pengalaman, ekspektasi, konvensi, dan budaya pengguna. Kemudian terapkan konsistensi internal dalam aplikasi. Ini penting sekali ya. Katakanlah misalkan di halaman data mahasiswa, kemudian ada dua menu, yaitu menu data mahasiswa dan menu data dosen. Kalau misalkan di data mahasiswa, katakanlah misalkan bentuknya itu ke sini, yaitu kalau misalkan di data dosen ya juga bentuknya ke sini. Jangan kalau misalkan mahasiswa itu bentuknya ke sini, data dosen bentuknya ke sini. Nah, itu namanya tidak konsisten. Di sini ada contoh beberapa message dialog atau pesan error atau pesan notifikasi bisa, atau pop up. Nah, ini contohnya ya, error, ini ada error. Nah, ini warning. Ini contoh aja sih, pop up atau message dialog. Oke, kemudian presentasi antarmuka bagi pengguna itu sediakan titik awal yang jelas, mulai dari sudut kiri atas layar mengalir searah jarum jam. Fokuskan perhatian pengguna pada bagian terpenting di layar atau halaman. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalnya pengguna masuk itu mereka bisa langsung tahu bahwa guna dari antarmuka ini itu untuk apa, menu ini itu untuk apa. Kemudian bagi informasi ke dalam unit-unit yang logis, bermakna dan dapat dipahami. Berdasarkan keterkaitan antara data atau informasi yang perlu dibandingkan harus tampak bersamaan. Ini contoh starting point-nya ya, poin awalnya. Nah, ini kan berantakan sekali kayak gini kan. Akhirnya malah jadi belum kerja malah pusing sendiri karena melihat tampilan yang berantakan. Tapi kalau misalnya sendiri kan lebih clean, lebih enak untuk dikerjakan. Lanjut ya, navigasi dan aliran itu letakkan elemen atau kontrol yang paling penting atau paling sering digunakan di kiri atas. Terapkan aliran atas ke bawah atau kiri ke kanan. Arahkan perhatian pada item yang kritis, penting, pendukung, dan tentunya pelengkap. Nah, kemudian gunakan grafik untuk membandingkan data, jika data dinamis, analisis statistik, dan ilustrasi proporsi. Jadi untuk menampilkan data itu selain kita bisa menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan grafik. Nah, grafik macam-macam, ada grafik batang, ada grafik kurva, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kebutuhan dari owner itu yang seperti apa. Katakanlah misalkan kita ingin membandingkan penjualan bulan Agustus ke September, ya tentunya kalau misalnya kita menggunakan data, kita realnya ya, membandingkan penjualan tiap bulan di tahun 2020. Nah, tentunya kalau misalkan kita menggunakan data tabel, itu pastinya kan akan panjang sekali kan, dan itu rumit, tidak mudah untuk dipetakan oleh si owner tersebut. Maka dari itu dibuatlah sebuah tampilan grafik sehingga apa? Sehingga tahu naik turunnya penjualan di market tersebut. Untuk panduan desain halaman web itu penuhi ekspektasi pengguna tentang isi, organisasi, dan navigasi. Kemudian desain sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pengguna. Tampilan visual harus atraktif dan konsisten. Pastikan isi diperbarui secara rutin. Desain untuk berbagai platform dan layar. Minimalkan panjang halaman. Nah, untuk halaman utama itu menjelaskan tujuan situs, kemudian batasi dalam satu layar dan dapat diakses dari halaman lainnya. Nah, tentu ini tergantung dengan kebutuhan aplikasi ya. Ini contoh prototype GUI, itu tujuannya itu yaitu meneliti feasibility rancangan antarmuka, kemudian memberi umpan balik atas validitas model tugas, model pembinaan, dan corak antarmuka. Ada prototype guide, guide design, task scenario, usability requirement. Nah, kemudian di sini juga ada feedbacknya. Ya, dari feedback ini nanti bahkan kembali lagi ke sini, GUI design, task scenario, dan sebagainya. Sampai nantinya itu
GUI prototype akan terselesaikan. Oke, definisi prototype, proses membangun model dari suatu sistem. Bentuk awal contoh ada standar ukuran dari sebuah objek. Salah satu metode pengembangan perangkat lunak. Oke, salah satu pengembangan perangkat lunak yaitu dengan menggunakan prototype. Contoh desain, kemudian dibuat prototipenya dan dievaluasi. Kalau misalnya sudah betul, maka langsung masuk ke pemrograman. Kalau misalkan masih ada perbaikan, maka redesign. Untuk langkah-langkah pembuatan prototipe itu sendiri, itu yang pertama permintaan bermula dari kebutuhan user. Tentunya kita harus tahu ya kebutuhan dari user itu apa saja. Jangan mentang-mentang kita developernya, kita langsung membuat prototipenya itu tanpa minta pengetahuan dari si user terlebih dahulu. Kemudian bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Setelah dapat apa yang diinginkan dari user, maka lanjut ke kebutuhan awal yang nantinya akan dibuat sebuah sistem prototipenya. Kemudian biarkan user menggunakan prototipe. Analisis hasil memberikan pelatihan, membantu dan duduk bersama-sama dengan user khususnya untuk pertama kali. Jadi setelah kita membuat sebuah prototipe yang sesuai dengan kebutuhan user di awal, nah nanti kita jumpa dengan user tersebut apakah prototipe yang kita buat ini sudah sesuai atau belum. Nah kemudian setelah ada revisi atau mungkin tambahan dari si user itu, maka implementasikan saran-saran perubahannya. Ya, kemudian ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Kemudian merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Oke. Setelah prototipe semuanya selesai, maka langsung di tahap perancangan. Selanjutnya ada evaluate QE, itu tujuannya itu mengukur tingkat pencapaian kualitas usability requirement, kemudian mengidentifikasikan masalah-masalah usability dan requirement. Usability requirement, kemudian laporan evaluasi, usability problem, evaluasi QE. Nah, di sini ya sebenarnya kayak aplikasi yang sudah berjalan saja itu pastinya itu akan membutuhkan pemburuan. Yang pertama itu ya pastinya agar tidak bosan. Kemudian yang kedua itu biar lebih mudah lagi untuk dioperasikan. Nah, kalau misalnya belum dioperasikan, kita tidak akan tahu bahwa aplikasi ini sebenarnya udah bagus belum sih, udah pas belum sih kalau misalnya diterapkan. Nah, itu pastinya ada evaluasi setelah pengimplementasian dari aplikasi tersebut. Nah, untuk teknik evaluasinya itu ada evaluation report, itu dokumen yang berisi evaluasi atas, pengukuran tingkat pencapaian kualitas, dan daftar permasalahan nilai requirement, dampak permasalahan nilai requirement, kemudian terhadap operasional bisnis itu rekomendasi pengubahan desain dan kalau perlu colak antar muka aplikasi. Ini warnanya bahkan kadang tabel aja dipermasalahkan sama owner. Itu sering terjadi. Kemudian evaluasi oleh pakar EMK itu hubungan manusia dan komputer, kemudian meminta bantuan pakar EMK untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan sumber requirement, observasi langsung terhadap penggunanya, dan kemudian diuji coba menggunakan aplikasi yang dibuat untuk melihat bagaimana pengguna mengerjakan tugas, kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan, waktu yang dibutuhkan tugas dan lain-lain. Mendapatkan data kualitatif maupun kuantitatif atas user requirement. Sebaiknya dilakukan di ruang khusus yang bebas intervensi gangguan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya setelah aplikasi itu diterapkan, itu pastinya ada beberapa pengguna yang kurang puas terhadap aplikasi tersebut. Lah, bagaimana cara kita sebagai developer untuk membuat sebuah aplikasi ini agar sesuai dengan pengguna, yaitu dengan observasi langsung. Kalau biasanya yang terjadi ya, tanya ke pengguna tersebut, apa yang kiranya itu masih belum sesuai. Nah, pinginnya itu nanti seperti apa. Nah, kemudian kita kasih saran-saran kalau misalkan dari si penggunanya itu, oke mas, seperti ini caranya. Nah, baru kita terapkan. Itu pengalamannya saya. Nah, kemudian ini teknik evaluasinya salah satunya survei terhadap pengguna, survei dengan cara terstruktur atau kuesioner terhadap pengguna yang telah mencoba. Tapi biasanya lebih ke wawancara terstruktur ya. Soalnya kalau misalnya kuesioner itu malas juga membuat pertanyaan-pertanyaannya, mending langsung aja. Kemudian untuk mendapatkan data kuantitatif atas usability requirement-nya, kemudian wawancara terstruktur lebih efektif daripada kuesioner. Nah, ini maksud saya. Nah, untuk referensi-referensi kalian bisa melihat di buku ini. Ini jelas banget tentang bagaimana membangun sebuah desain aplikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chat WA saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.